Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah, hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Nikmat yang Allah berikan selalu membuat kita yakin bahwa nikmat Allah itu sangatlah banyak. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita berikan kepadanya menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini anak-anak, Pak Kolis akan menyampaikan materi tentang tema 2, subtema 1. Temanya adalah selalu berhemat energi. Bagian 1, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Alhamdulillah, tema 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tema 2. Namun sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan belajar kita, agar Allah berkahi, ridhoi ilmu yang kita pelajari hari ini. Istidadan duaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada tema 2 subtema 1 muatan bahasa Indonesia dan PKN adalah 1. Siswa mampu mencermati keterhubungan antara gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kurang lebih kita akan belajar yang pertama masih mengamati tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan. Yang kedua akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca mindai. Informasi yang diperoleh dapat diolah kembali, dan salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Maka hari ini Pak Kolis akan menampilkan suatu bacaan. Nanti kita akan membaca bersama-sama dengan intensif atau dengan memindai. Setelah itu kita olah informasi tersebut menjadi sebuah peta pikiran atau mind map. Kamu dapat mendapatkan informasi dengan cara membaca dari artikel, ensiklopedia, ataupun internet. Jadi hari ini atau zaman ini sangat mudah sekali mendapatkan informasi. Koran, majalah, buku, di internet, informasi begitu banyak kita dapatkan. Nah, berikut Pak Kolis akan memberikan contoh informasi yang dapat kita peroleh. Informasinya tentang minyak bumi. Minyak bumi. 1. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. 2. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. 3. Minyak bumi persediaannya sangat terbatas. 4. Oleh karena itu harus digunakan secara hemat dan tepat. 5. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. 6. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin,
plastik, dan aspal. Pada bacaan ini akan kita buat sebuah peta pikiran, dan anak-anak perhatikan nomor pada setiap kalimat. Berikut peta pikiran yang akan kita buat berdasarkan informasi minyak bumi tadi. Perhatikan pada bagan itu kotak-kotak itu ya, kotak yang di atas minyak bumi. Minyak bumi adalah sebagai judulnya tadi. Pada bacaan tadi, minyak bumi sebagai judulnya, sehingga judul biasanya terletak di atas sendiri. Setelah itu, dari judul kita akan masuk ke isi. Nah, ke isinya. Kalimat nomor 1 berisi tentang asal minyak bumi. Kalimat 2, 3, dan 4 menginformasikan tentang cara memperoleh minyak bumi. Kalimat nomor 5 dan 6 menginformasikan hasil olahan minyak bumi. Apa saja olahannya? Olahan minyak bumi seperti bahan bakar yang bisa kita gunakan untuk mengisi kendaraan kita. Yang kedua, parafin, plastik, dan aspal. Dengan demikian, dengan peta pikiran yang tersaji ini akan lebih memudahkan kita dalam mengambil informasi-informasi yang penting. Nah, itulah tujuan dibuatnya peta pikiran. Dan ternyata mencari atau menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Jadi dari sebuah gambar yang ada bisa kita ambil sebuah informasi. Lebih lanjut, informasi juga dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Ya, jadi anak-anak ketika anak-anak membayangkan atau melihat suatu gambar itu bisa diubah menjadi suatu informasi. Contoh, perhatikan gambar berikut, bacalah informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut. Perhatikan gambarnya. Gambarnya adalah mobil yang sedang mengisi bahan bakar. Apa informasi yang didapat? Informasi yang didapat adalah minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi, olahan minyak bumi itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Sama dengan maksud yang ada di gambar. Yang berikutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ini sudah kita pelajari di tema 1, subtema 1, 2, 3. Berulang-ulang kita sudah berlatih tentang gagasan pokok dan pendukung. Di tema 2 kita ingat kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok apa itu? Kalimat utama, ide utama, pokok pikiran. Itu adalah gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah kalimat yang mendukung pada kalimat utama. Jadi sisa dari kalimat utama adalah gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca nilai. Berikut ada suatu teks. Mari kita baca dengan cermat. Teks ini berjudul kerbau. Kerbau, hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Sekilas amatilah teks tersebut.
anak-anak bisa menandai mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Nah, mari kita bersama-sama menentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokok pada bacaan kerbau tadi terletak pada kalimat yang pertama, di awal. Ternyata gagasan pokoknya ada di awal, yaitu kerbau merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Setelah gagasan pokok ada gagasan pendukung, kalimat yang mendukung dari isi kalimat utama. Nah, tadi didapatkan kerbau memiliki tubuh yang besar. Jadi digambarkan kerbau itu punya tubuh yang besar. Yang kedua, kerbau itu punya kulit yang warnanya hitam dan ekor yang panjang. Dan kerbau itu hidupnya di darat. Selain itu, kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Paham? Jadi gagasan pokok tadi berisi atau menginformasikan tentang kerbau. Nah, gagasan pendukung menjelaskan isi dari gagasan pokok. Demikian Pak. Yang berikutnya kita akan beralih belajar hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Pak Kolis, siswa, orang tua, dan seluruhnya memiliki hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa yang bisa diingat dari hak dan kewajiban? Yang bisa diingat atau kata kunci yang bisa kita ingat agar tidak mudah lupa adalah kalau hak adalah segala sesuatu yang diterima. Hak adalah segala sesuatu yang diterima atau didapatkan. Yang diterima, didapatkan, itu hak. Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang dilaksanakan. Jadi kalau hak yang diterima, kalau kewajiban tentang yang dilaksanakan. Contoh hak dan kewajiban saat ini mendapatkan air bersih sangatlah sulit. Banyak air yang tercemar oleh limbah-limbah pabrik. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air dengan bijak. Hematlah air bersih agar tidak terjadi kelangkaan. Pak Kolis ulangi lagi. Hematlah air bersih agar tidak terjadi kelangkaan. Hal itu merupakan kewajiban kita, sedangkan hak kita adalah memperoleh dan menggunakan air bersih. Apa yang bisa digarisbawahi tentang hak dan kewajiban? Yang bisa digarisbawahi atau yang penting yang bisa kita ambil dari hak dan kewajiban dari teks ini adalah kewajiban kita adalah dengan menghemat air agar tidak terjadi kelangkaan. Haknya, setelah kita bisa menghemat air, kita akan memperoleh dan boleh menggunakan air bersih. Bayangkan kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita menghemat air, kita menghambur-hamburkan air, kita membuang-buang air, maka hak yang seharusnya kita memperoleh dan bisa menggunakan air bersih tidak bisa karena terjadi kelangkaan air. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Aku ulangi, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Contoh, lihatlah gambar yang Pak Kolis berikan. Itu adalah gambar televisi. Televisi menggunakan energi listrik untuk dapat menyalakannya. Televisi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya.
Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali membutuhkan listrik. Hampir di seluruh perabot dan isi rumah kita berhubungan dengan listrik. Sehingga listrik ini memiliki banyak manfaat. Dan ingat, listrik jumlahnya sangat terbatas. Apa hak yang bisa kita peroleh? Hak yang kita peroleh adalah bisa memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, energi listrik, hak kita adalah bisa mendapatkan energi listrik, bisa memanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Contoh, menonton TV. Nah, yang kedua, menyalakan lampu dan lain sebagainya. Yang kedua, lantas apa kewajiban yang harus kita laksanakan agar hak kita terpenuhi? Kewajibannya adalah menghemat penggunaan listrik. Bagaimana contoh menghemat penggunaan listrik? Contoh, ketika siang hari baiknya tidak menyalakan lampu. Ya. Yang kedua, baiknya mematikan TV jika sudah selesai menonton. Jangan sampai kita nonton TV, mau tidur ketiduran, lupa mematikan sampai pagi TV-nya nggak dimatikan. Itu namanya boros. Nah, paham? Jadi kalau kita melaksanakan untuk menghemat penggunaan listrik, kita bisa mendapatkan hak kita untuk memanfaatkan energi listrik. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Bagaimana Pak maksudnya? Maksudnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah apabila bahan bakar minyak atau minyak bumi ini habis, sudah tidak ada gantinya karena jumlah bahan bakar minyak terbatas. Yang kedua, penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Hak di sini yang kita peroleh dari energi minyak bumi adalah kita bisa menggunakan sebagai bahan bakar minyak. Nah, kewajibannya kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kenapa kok harus menghemat? Iya, karena bahan bakar minyak atau minyak bumi ini jumlahnya terbatas dan sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apabila kita menggunakan bahan bakar ini berlebihan menghambur-hamburkan, boros dan tidak mau menghemat pemakaian bahan bakar, maka hak yang seharusnya kita terima sebagai pengguna motor, mobil tidak bisa terpenuhi karena minyaknya langka. Adapun cara menghemat bahan bakar, kita lihat gambar di samping mobil, motor dan lain sebagainya kendaraan yang menggunakan bahan bakar setiap harinya terus-terusan mengkonsumsi bahan bakar. Nah, cara menghematnya adalah menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan kendaraan kita ini seperlunya. Yang kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Jadi alangkah baiknya kalau jarak dekat tapi yang sepeda, kita bisa menggunakan sepeda kita atau kita bisa juga berjalan kaki, itu lebih sehat. Itu yang bisa Pak Koli sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Perhatikan, simak dan bacalah baik-baik materi Pak Kolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.